Tetapi tasbih ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa diri kita ini menjadi manusia yang selalu mensucikan Allah. Segala sesuatu yang itu berasal dari Allah adalah sebuah kebaikan. Tidak ada sesuatu yang berasal dari Allah itu yang ada nilai cacatnya. Dan kehendaknya Allah itu semua nikmat itu haruslah bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Makanya Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini adalah manusia yang mampu menggunakan nikmat dari Allah itu untuk kebaikan bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mengawali kajian kita ini, mari kita bersama-sama menjadikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qouli alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap berlimpah tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mohon maaf dalam beberapa bulan ini tidak bisa untuk menyapa panjenengan sedaya karena ada sesuatu yang bersifat teknis. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, tetapi mohon maaf ini cuacanya cuaca yang hujan sehingga mungkin rintik-rintik suara hujan mungkin nanti akan mempengaruhi suara yang panjenengan dengarkan semuanya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa mengunjungi panjenengan sedaya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, satu hal yang tidak bisa kita pungkiri dalam perjalanan kehidupan kita ini, ada saat dimana diri kita ini merasa bahwa kita sedang mendapat banyak kenikmatan dari Allah. Tetapi kadang-kadang juga diri kita ini merasa sedang di dalam situasi yang menurut pemikiran dan menurut hati kita ini kita sedang berada di dalam situasi yang kurang bersahabat, dalam situasi yang mungkin kita menganggap ini jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tentu setiap kita akan menata batin kita ini bagaimana tatkala kita ini berada di dalam bingkai realitas kehidupan yang menyenangkan batin kita. Walaupun sesungguhnya situasi apapun itu adalah situasi yang itu terbaik bagi kita. Kalau kita mau menyadari sedalam mungkin bahwa semua yang terjadi itu sesungguhnya tidak lepas dari bagian dari takdirnya Allah. Nanti kita perlu untuk sharing bagaimana sesungguhnya hati kita yang tepat menurut bimbingan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita ini berada di dalam kondisi yang menyenangkan dan kondisi yang mungkin menurut kita ini kurang menyenangkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang pertama ini saya ingin menyampaikan bagaimana petunjuknya Allah di dalam Al-Qur'an ketika batin kita ini dalam posisi yang menyenangkan begitu. Ini saya ambilkan dari sebuah kisah di dalam perjalanan dakwahnya Rasulullah, sekaligus ini terkait dengan satu peristiwa atau momen yang sangat bersejarah di dalam perjalanan perjuangan Rasulullah.
yaitu peristiwa yang disebut dengan istilah Fathul Makkah ya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 630 Masehi atau bertepatan dengan tahun 8 Hijrah. Ya, artinya Rasulullah pada saat itu sudah berada di Madinah itu selama 8 tahun. Kita semuanya sama-sama tahu bahwa meninggalnya Rasulullah ini ketika beliau ini di Madinah selama 10 tahun. Artinya kenabian Rasulullah itu kan dimulai dari ketika beliau masih di Makkah usia 40 tahun, kemudian usia 53 tahun atau 13 tahun Rasulullah ini berjuang di Makkah, kemudian beliau hijrah ke Madinah selama 10 tahun, kemudian beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada saat peristiwa Fathul Makkah ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, digambarkan oleh Al-Qur'an bahwa pada peristiwa itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang Makkah ini berbondong-bondong masuk ke agamanya Allah. Sebuah peristiwa yang sangat luar biasa karena ini merupakan bagian dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah tentang masuknya orang-orang Makkah ini ke dalam agama Islam. Ketika peristiwa Fathul Makkah ini turunlah surat di dalam Al-Quran yang insya Allah kita ini sudah hafal semuanya, surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yang ingin saya jelaskan yang ayat yang terakhir. Ketika Rasulullah ini di puncak kemenangan dengan satu kenyataan bahwa masyarakat Makkah itu sudah hampir semuanya memeluk agama Islam. Artinya kondisi batin Rasulullah itu sangat bergembira pada saat itu. Kemudian di akhir surat itu Allah menyebutkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ternyata perintah yang Allah berikan kepada Rasulullah itu bukan sekedar Rasulullah ini supaya bersyukur, tapi ada 3 rangkaian perintah yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Yang ini juga berarti merupakan perintah yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Karena kalau kita mau untuk menengok ke dalam batin kita, biasanya ketika banyak kenikmatan yang kita terima dari Allah itu yang sering kita lakukan ini adalah kita bersyukur. Tetapi ternyata di dalam Al-Quran Allah merintahkan 3 hal sekaligus. 3 hal itu adalah pertama fasabbih, maka bertasbihlah ya. Bertasbihlah di sini itu bukan sekedar kita membaca kalimat tasbih, bukan sekedar kita ini melafalkan subhanallah sebagai bentuk kalimat tasbih. Tetapi tasbih ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa diri kita ini menjadi manusia yang selalu mensucikan Allah. Segala sesuatu yang itu berasal dari Allah adalah sebuah kebaikan. Tidak ada sesuatu yang berasal dari Allah itu yang ada nilai cacatnya. Ini artinya kita bertasbih. Kalau kita ini mengucapkan subhanallah, kita bertasbih, tetapi batin kita ini masih sering menyalahkan sesuatu yang terjadi, maka sesungguhnya kita ini sedang bertentangan antara yang kita baca dengan apa yang ada di dalam hati kita ini. Maka sebelum kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menggiring kita ini supaya kita ini bertasbih dulu. Fasabbih. Hilangkan prasangka batin ada sesuatu yang jelek yang terjadi pada kita dan itu kita hubungkan dengan Allah. Hilangkan itu, sebab nanti
kalau kita ini masih mengantongi sebuah kondisi batin, ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, atau pada siapapun yang itu sesuatu yang menurut kita ini tidak baik, sementara itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini sesungguhnya tidak sedang dalam kondisi bertasbih. Maka sekali lagi bertasbih itu adalah bagian dari upaya kita bagaimana hati kita ini tertata di dalam menghadapi sebuah realitas. Kalau batin kita ini sudah bertasbih, maka yang kedua bihamdi rabbik, kita ini juga harus memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita ini, membaca alhamdulillah. Dan kemudian kita ini melakukan sesuatu yang itu merupakan cerminan dari tahmid kita ini, cerminan dari kalimat di mana kita ini bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang bersyukur itu juga bukan hanya orang yang ketika menerima sesuatu kemudian mengucapkan alhamdulillah, tetapi ucapan alhamdulillah ini harus kemudian kita buktikan. Apa buktinya? Kalau Imam Jurjani di dalam kitab Ta'rifat menyebutkan asyukru huwa syarful abdi ala ma an'amallahu alaihi ajli. Jadi orang itu bisa disebut sebagai orang yang bersyukur kepada Allah ketika orang itu memanfaatkan, menggunakan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepadanya itu li'ajlihi, sesuai dengan yang dikehendaki Allah, bukan sesuai yang kita kehendaki. Kita sebagai manusia ini kan biasa ketika menerima nikmat apapun bentuk nikmatnya, maka yang kita pikir terlebih dahulu, bahkan yang sampai kepada batin kita ini adalah untuk apa nikmat ini akan saya gunakan, bukan untuk apa Allah itu memberikan nikmat ini kepada kita. Dan ini harus diluruskan. Jadi tahmid atau ucapan syukur, yakni alhamdulillah ini bukan sekedar ucapan dalam lisan. Memang mengucapkan alhamdulillah ini bagian dari rasa syukur kita kepada Allah, tetapi syukur yang sesungguhnya itu tidak hanya berhenti pada ucapan alhamdulillah, tapi bagaimana kita ini bisa memanfaatkan seluruh apa yang Allah berikan kepada kita ini sesuai dengan kehendaknya. Dan kehendaknya Allah itu semua nikmat itu haruslah bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Makanya Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ini adalah manusia yang mampu menggunakan nikmat dari Allah itu untuk kebaikan bagi orang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wastaghfir. Kemudian beristighfarlah kamu sekalian. Kemudian mohon ampunan kepada Allah lah kamu sekalian. Karena bagaimanapun juga di dalam perjalanan kehidupan kita ini, siapapun kita, apapun profesi kita, itu tidak lepas dari bahwa diri kita itu pernah melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala, bahkan melanggar pada poin-poin yang saya sampaikan itu. Artinya itu kurang mentasbihkan, membersihkan Allah, walaupun lesannya itu mengucapkan subhanallah. Hatinya itu belum bisa menggunakan apa-apa yang Allah berikan kepada kita ini untuk kemanfaatan diri kita dan orang lain, walaupun lisan kita ini sudah mengucapkan tahmid atau alhamdulillah. Maka kesalahan-kesalahan seperti ini dan juga kesalahan-kesalahan yang lain, maka kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, turunnya ayat ini itu adalah di akhir-akhir perjalanan kehidupan Rasulullah. Jadi sudah 8 tahun Rasulullah ini berada di Madinah. Artinya kalau dilihat dari sisi usia beliau pada saat ini, usia beliau ini sudah 61 tahun. Artinya 2 tahun berikutnya Rasulullah kemudian meninggal dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ini monggo kita renungkan semuanya supaya batin kita dan juga perjalanan kehidupan kita ini
akan senantiasa selaras dengan apa yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir mengingatkan saja bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti ada sebuah hari di mana setiap kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari berbagai nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam hidayahnya Allah, berada di dalam bimbingannya Allah, berada di dalam arahannya Allah. Semoga sisa-sisa usia yang masih kita miliki itu betul-betul bisa kita jalani sesuai dengan apa yang menjadi arahan atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada kekurangan, ada kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fadlun qarib basyiril minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad